Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat bergabung anak-anakku sekalian kelas 12 ya. Kita mau kelas 12. Pada pertemuan kali ini langsung saja kita menuju ke bab 4 ya. Tujuan video ini saya buat adalah untuk bahan diskusi kita, untuk pengertian kalian, untuk karena di luring tidak cukup, jadi mau tidak mau penjelasan secara daring dalam video ini bisa kalian lihat kapanpun dimanapun, jadi bisa dipelajari sambil dibuka-buka bukunya. Silakan. Halaman 61 kita sudah menginjak ke bab 4 ya. Bab 4 ini akan saya bagi dua part seperti biasa di bab-bab sebelumnya. Oke, di bab 4 ini judulnya adalah Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Bab 4 ini akan dibahas tentang dalil Al-Quran maupun hadis tentang demokrasi ya, dan keragaman dalam bermasyarakat, karena setiap manusia itu berbeda-beda. Bisa dihafalkan dan kemudian dibaca dan kemudian kita analisis. Sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki sikap dan perilaku demokratis itu kenapa, alasannya bagaimana, dan kita akan memperoleh nilai-nilai demokratis yang sesungguhnya. Lanjut, sebelum kita ke pembahasan teori dari demokrasi itu sendiri, ada beberapa fenomena yang bisa kalian lihat, karena setiap apa yang kita pelajari ini tidak kok hanya sebagai ilmu yang dihafalkan, tapi juga bisa dipraktekkan dan memang sudah terjadi di masyarakat. Lihat di halaman 62. Demokrasi ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali fenomena-fenomena di Indonesia, di negara kita yang kemudian sangat memerlukan adanya demokrasi. Pertama, di sini. Di gambar pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Di sini Bhinneka Tunggal Ika. Di sini diterangkan keragaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman suku, keberagaman ras, dan keberagaman agama, semuanya tetap jadi satu yang bernama Indonesia. Gambar berikutnya adalah tentang pemilu yang di setiap pesta 5 tahun sekali ya. Ada pemilu Pilpres, ada pemilu Pilkada. Nah, sini yang tentunya kegiatan itu adalah segala satu bentuk pesta demokrasi di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya aspirasi rakyat. Nah, pemilu damai ini berasal dari aspirasi rakyat. Jadi aspirasi rakyat ini harus didengarkan. Di sini adalah sebuah supremasi hukum di mana hukum-hukum semua itu kebijakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ujung-ujungnya. Dan gambar terakhir, tetap damai dalam keberagaman. Lihat, di sini berbagai agama bergandengan tangan, mereka memiliki tujuan yang baik di negara ini, meskipun berbeda-beda paham, berbeda-beda agama, berbeda-beda kepercayaan. Mereka tetap bersatu untuk kedamaian. Ya. Selanjutnya di sini kita baca, kita literasi di halaman 63. Ternyata penanaman sikap demokrasi sejak dini harus diberikan. Tentang bagaimana ketika voting, memilih, bersuara, yang terbanyak yang menang, kemudian menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, semuanya itu boleh kita bersuara di depan orang umum. Kita buka dulu kehidupan sehari-hari yang bisa kita renungkan di sini ya, bisa dilihat, kalian baca dari paragraf ke paragraf. Ya. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah
persoalan saling menghargai eksistensi keberadaan. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah fitrah manusia. Manusia itu dari suku bangsa apapun memiliki rasa itu. Nah, eksistensi, keberadaan. Semua orang itu ingin keberadaannya dirasakan, ingin keberadaannya itu diakui. Kenapa sih banyak sekali kelompok-kelompok, grup-grup, dan sebagainya? Itu adalah mereka ingin menunjukkan eksistensi, keberadaan mereka, ingin dilihat, ingin dipandang oleh masyarakat, ingin diikuti oleh orang lain. Karena itu adalah fitrah manusia, bahwa mereka itu adalah kebutuhan alami mereka. Kebutuhan alami ingin didengar. Suku apapun, bangsa apapun. Teman kita, Bapak Ibu guru, orang tua, dimanapun berada, pasti ingin dihormati, dihargai, sebagaimana juga kita juga ingin dihormati dan dihargai. Itu adalah sifat manusia. Ternyata memang sifat itu sudah ditekankan dalam hadis Nabi. Yang di situ ada perintah bahwa yang muda menghormati yang tua dan yang tua untuk menyayangi yang muda. Di sini terangkan dalam hadisnya, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Pada dasarnya di sini adalah kalian dibuka kalbu kalian bahwa manusia itu pada dasarnya adalah ingin dimengerti, ingin dilihat, ingin eksistensinya diakui, ya. Dan itu adalah ujung-ujungnya adalah kepada demokrasi, yang mana demokrasi adalah segala sesuatu itu berasal dari rakyat, yang di dalamnya terdapat aspirasi, yang aspirasi itu berasal dari manusia yang memiliki fitrah, yaitu sebagai orang yang ingin dihargai, yang ingin eksistensinya diakui. Lanjut, ya. Kita langsung ke fenomena. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari di sini ada 3. Coba kita analisis ya. Sering terjadi orang tua dengan profesi tertentu, misalnya dokter, mengkader anak-anak mereka akan menjadi seperti diri mereka, tanpa peduli apakah anak-anak mereka berminat atau tidak. Bagaimana pendapatmu dalam masalah ini? Nah, ini orang tua kadang seperti itu, merasa bahwa gen dokter dirinya itu bisa menurun kepada anaknya, padahal tidak pasti seperti itu. Mereka harus lebih peduli tentang minat dan bakat mereka, dengan minat bakat anak-anak mereka, ya. Misalkan mereka dipaksa untuk jadi dokter, ketika menjalani perkuliahan terpaksa, tapi akhirnya lulus. Tapi dalam kelulusannya ini tidak dalam minat atau bakatnya yang memang benar-benar dia inginkan. Jadi hanya sekedar lulus gitu saja. Ketika hanya sekedar lulus, maukah kalian menjadi pasiennya mereka? Yang justru terjadinya malpraktik ini dari sini. Dipaksakan menjadi dokter karena permintaan orang tua, padahal dia sendiri tidak minat terhadap profesi itu sendiri. Yang kedua, apabila seorang pejabat di suatu perusahaan melarang karyawannya muslim menjalankan salat Jumat dan menutup aurat bagi wanita, bagaimana pendapatmu? Nah, ini jauh dari demokrasi, sangat jauh dari prinsip demokrasi. Karena apa? Hak manusia untuk beragama, untuk menjalankan apa yang menjadi kepercayaannya itu tidak boleh diganggu gugat, ya. Yang ketiga, seorang dai muslim meyakinkan jamaahnya bahwa tata cara salat yang diajarkannya itulah yang benar. Jika ada dai lain mengatakan hal yang berbeda, maka berarti dai tersebut tidak paham ajaran agama. Nah, ini hati-hati. Karena fleksibel, agama itu fleksibel, dan kemudian penafsiran orang berbeda-beda, imamnya pun, mazhabnya pun berbeda-beda. Jangan sampai saling menyalahkan, merasa paling benar, itu tidak boleh. Ya. Lanjut saja ke halaman 66, kita ke materi, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr faidza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini mutawakkilin ya, ini ada kesalahan. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini adalah perintah demokrasi. Kita lemah lembut kepada orang sekitar kita, tidak bersikap keras, tidak berhati kasar. Yang intinya dimusyawarahkanlah apapun yang terjadi. Segala suatu masalah dimusyawarahkan. Ini adalah salah satu bentuk demokrasi dalam setiap urusan. Ya. Ketika demokrasi itu, musyawarah itu sudah membulatkan tekad, membulatkan keputusan, tawakal, berserah dirilah kepada Allah. Serahkanlah apa yang menjadi urusan Allah karena sekalian sudah bermusyawarah. Selanjutnya, ntar saya cek dulu karena waktu 15 menit. Oke, masih ada waktu. Selanjutnya penerapan hukum tajwid sama seperti di bab 3. Kita hukum tajwidnya di sini ada matobi'i, sudah ada di bab 3. Kemudian idgham biguna, ini tanwin diikuti huruf mim, ya nun mim wawu. Ikhfa ada 15 ya hurufnya. Di sini nun bertemu ta salah satunya. Kemudian idhar tanpa tahtatain bertemu dengan ghain. Idhar itu hurufnya ada 6. Alif ha kha ain ghain ha. Alif ha kha ain ghain ha itu adalah idhar. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghain di sini. Kemudian ikhfa lagi nun mati bertemu fa, kemudian idhar lagi nun mati bertemu ha. Kemudian ada idhar swafawi, mim sukun bertemu dengan waw. Kemudian ada idhar qamariyah, alif lam qamariyah di sini ya, idhar qamariyah, alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Alif lam kemudian hamzah. Kemudian lam tabkhim alallah. Nah, ini dibaca tebal alallah lam jalalah ya. Kemudian al mutawakkilin ini mad arigis sukun matobi diikuti huruf hidup lalu dibaca waqaf ini lin. Kosakatanya yaitu kosakata per huruf per kata kemudian diartikan. Di sini fabima rahmatin karena kasih sayang atau rahmat minallahi dari Allah linta kamu bersikap lemah lembut lahum kepada mereka atau untuk mereka faddan kasar dalam perkataan ya. Ghalidal qalbi keras hati lang faddu niscaya mereka bubar atau menjauh min haulik dari kehadapanmu atas kelilingmu fa'fu anhum maka maafkanlah mereka wastaghfir dan mintakanlah ampun wasawirhum dan musyawarahkanlah dengan mereka fil amri dan dalam segala urusan faidza maka apabila azamta kamu bertekad bulat fatawakkal maka bertawakallah yuhibbu mencintai al mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Ini adalah potongan-potongan kosakata dari arti Quran surat Ali Imran ayat 159 tadi ya. Oke, sedikit penjelasan tafsir di atas ya, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, ini karena di situ sebabun nazulnya ketika perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci, tidak suka kepada Islam,
Dalam perbuatan sehari-hari, beliau juga akan senantiasa memberikan maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Itu sangat-sangat mulia